Kenapa Amanda dibiarin aja? Terakhir aku datang terlambat ke kelas, aku langsung diomelin. Meh, biasa itu. Kamu belum pernah sekelas sama dia. Bu Maya itu ibunya Manda. Terus mereka datangnya nggak barengan. Mereka barengan kok, diantar ayahnya Manda. Tapi dia itu hilang entah kemana sebelum kelas. Sama Bu Maya ya dia biarin aja. Curang, kalau kita yang terlambat kita diomelin, ditambah tugas lah, bersihin halaman lah, pilih kasih. Memang nggak ada guru yang lihat dia keliaran di jam masuk apa? Ya makanya kan kutanya, ini pertama kalinya kamu sekelas Manda. Dia dari dulu juga hobinya menyelinap. Kalaupun ketahuan ya Bu Maya yang ngehukum. Kenapa kita sekelompok sama Amanda? Dia aja jarang masuk kelas, sekarang dia aja kerja kelompok malah telat. Mau diskusi gimana kalau kayak gini? Li, anak itu keliaran kemana ya belakangan ini? Apalagi pas pelajaran Bu Maya. Pede banget dia kira bisa naik kelas kalau bolos terus. Sepengetahuanku, dia izinnya buat lomba bikin video. Dia kan aktingnya bagus. Memangnya dia disuruh sekolah buat ikut lomba itu? Kalau nggak ikut kelas cuma buat lomba luar sekolah kan keterlaluan. Bukan kegiatan akademis lagi itu sih. Seenggaknya bikin video di jam luar sekolah, apa susahnya coba? Nilainya pasti bolong-bolong. Waktu ku tanya ke Pak Eko sih, dia bilang tugas-tugasnya mana nggak ada yang kosong. Hah? Kok bisa? Antara dikerjakan sama pacarnya dia, atau Dia suruh Dev ngerjain tugasnya. Loh, kok Devnya mau? Ulangan akhir semester udah dekat kan ya? Manda sering dapat bocoran soal dari ibunya. Tahun lalu dia jual bocoran soal-soalnya ke kelas-kelas lain. Si Dev mau dapat juga. Jadi dia yang kerjain sekalian kumpul tugas-tugasnya Manda. Apa-apaan sih sekolah ini? Kegiatan kayak gitu ada di lingkungan sekolah terus para guru nggak ada yang tahu gitu. kamu baru tahu kan? Oh my god, case dark web macam apa ini? Kok aku baru tahu? Manda licik juga kan orangnya. Kayak ular. Sudah dibilangin aktingnya dia memang bagus. Dia selama di sini dia selalu dapat bocoran soal dari ibunya. Nilai-nilainya dia kayak apa? Bagus nggak? Nilai dia lumayan. Agak terlalu bagus untuk kapasitas otaknya yang asli. So, mungkin Apa gunanya aku belajar kalau dia bisa? tenang. Kita fokus ngerjain ini dulu. Iya, kalau nunggu dia nggak bakal selesai. Bagiannya dia kita kasih nanti aja, biar dia kerjakan sendiri. Oke. Ya ampun, kamu ditungguin dari tadi. Ditelepon gak diangkat. Kenapa cuma berdiri di sini? Oh, tadi ini ibuku nelpon. Banyak yang diomongin, aku jadi lupa masuk. Manda, dengerin ya. Kita ini punya kegiatan masing-masing. Salsa tadi udah bilang sebelum kerkom kalau dia harus balik cepat-cepat buat jaga bareng ibunya. Lili baru pulang kerja. Aku masih harus pergi les abis ini. Seenggaknya tolonglah kasih info kalau kamu sudah datang atau belum. Iya, paling diskusinya apaan sih? Cuma bagi tugas terus materinya lihat buku doang kan? Gak usah sensi banget kenapa? Boy, are you freaking kidding me right now? You think this is a joke? You think you can just do whatever you please and will be fine just because your mom is a teacher? What you're doing is hella disgusting. Coming late to class, skipping class, paying people to do your work, using people to do your homework. How do you even sleep peacefully at night? You make it worse by sending extra questions to our students. Does your mom even know about it? Heck, who cares if she knows? She's just as disgusting as you are because she lets you get away with this corrupt behavior. You think you'll grow up into something just because you're good at lying, you piece of... Oke, tadi itu storyboard animasi singkat tentang bentuk-bentuk korupsi di lingkungan sekolah. Pertama-tama, mari kita bahas tentang apa itu korupsi.
Korupsi itu adalah bentuk kegiatan yang busuk, jahat, dan merusak, biasanya berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau jenis kelompok tertentu. Kalau kita membahas korupsi, biasanya korupsi itu lebih kental hubungannya dengan uang. Contohnya seperti suap menyuap, penggelapan, dan ada juga yang namanya gratifikasi. Tapi sebenarnya, korupsi itu tidak harus selalu berhubungan dengan uang, atau bisa disebut sebagai jenis korupsi non-tunai. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Yang kita temukan kalau misalnya di dunia politik ya, itu jenis orang-orang yang mendapatkan pekerjaan mereka dengan bantuan orang dalam. Bisa saja mendapatkan dari kenalan, teman, atau koneksi yang dimiliki keluarga. Dalam jenis roleplay yang tadi diputar merupakan satu tindak korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini diambil dari real life story. Hal yang saya sendiri pernah lihat secara langsung. Bedanya hanya bagian menjual soal ulangan. Orang yang asli sebenarnya tidak menjual soal ulangan. Dia sebarin soal ulangannya ke teman-temannya secara gratis. Baik, sekarang kita masuk ke bagian-bagian yang termasuk jenis kegiatan korupsi non-tunai berdasarkan roleplay sebelumnya. Pertama, karakter MY yang masuk kelas terlambat. Dan dia juga terlambat sekali datang kerja kelompok. Ini masuk ke dalam jenis korupsi waktu. Tindakan tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab ini masuk ke dalam kegiatan korupsi. Kenapa? Tindakan disiplin yang kita lakukan ini sebenarnya digunakan untuk melatih kita nantinya saat kita masuk ke dalam lingkungan kerja. Kalau saat di sekolah dan kita datang terlambat, mungkin tidak akan terlalu berdampak pada teman-teman kita di kelas. Tapi saat kita berada di lingkungan pekerjaan dan kita terbiasa datang terlambat, perilaku kita ini bisa menghambat pekerjaan orang lain apabila mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Karena tindakan penyalahgunaan waktu inilah terlambat bisa dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Membolos kelas juga termasuk kegiatan korupsi. Terutama apabila kita membolos dengan alasan yang dibuat-buat atau tidak relevan. Kalau kita membolos dengan alasan yang dibuat-buat, itu berarti kita sedang menanamkan bibit korupsi. Karena seorang yang korup adalah jenis orang yang pandai berbohong. Lalu ada penyalahgunaan kekuasaan dari pihak si guru tadi. Si guru ini adalah orang tua dari karakter MY. Dari penjelasan singkat karakter RB, kita bisa melihat bahwa si guru ini sebenarnya adalah individu yang tegas atau galak pada murid-muridnya. Tindakan korup yang dilakukan si guru ini adalah mentoleransi sifat buruk yang dimiliki oleh anaknya yang merupakan salah satu muridnya. Dimulai dari tindakan pilih kasih, dia tidak membiarkan anaknya terkena masalah meski tahu perilaku anaknya itu tidak baik. Lalu dia juga menggunakan jabatannya sebagai guru, dia membocorkan soal-soal ulangan kepada anaknya yang kemudian oleh si anak diperjualbelikan. Kegiatan-kegiatan ini bertentangan dengan pasal 20 huruf C UU 14 tahun 2005 yang menegaskan bahwa guru berkewajiban untuk bertindak objektif dan tidak berdiskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan pidana korupsi. Ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itulah bentuk-bentuk kegiatan korupsi non-tunai yang pernah saya temui. Bibit-bibit korupsi itu dimulai dari hal-hal yang kecil, bahkan dianggap sepele oleh masyarakat atau dinormalisasikan. Padahal hal ini tidak seharusnya dianggap normal karena merusak pembentukan perilaku masyarakat. Apabila dibiasakan, maka kegiatan-kegiatan ini akan berdampak buruk pada kepribadian seseorang di masa depannya. Generasi-generasi muda akan bertanggung jawab membawa nama bangsa Indonesia di masa depannya. Alangkah baiknya bahwa dari hal-hal kecil seperti membiasakan sifat disiplin dan bersikap jujur dalam berperilaku sehari-hari, sikap-sikap tersebut mulai dibina dan dibiasakan untuk membentuk pribadi yang efisien dan lebih mudah dipercaya. Ya, sekian.